Kesendirian, satu kata untuk menggambarkan kondisi ini. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kesendirian. Yup, kesendirian bisa jadi kayak teman yang gak kita undang, tiba-tiba muncul layaknya hantu yang tak bisa kita kontrol. Meski banyak yang menentang kondisi ini, namun tahukah kamu bahwa terkadang melalui kesendirian, kita diberikan kesempatan untuk memikirkan kembali rencana hidup sukses di masa depan? Nah, pada video kali ini di channel Ngobrol Ringan, saya akan membahas tentang 7 cara memanfaatkan kesendirian untuk menjadi peluang kesuksesan. Ayo kita mulai pembahasannya. Ketika kita merasa sendirian, kadang-kadang kita bisa merasa bingung atau kehilangan arah. Nah, momen-momen kayak gini sebenarnya bisa jadi kesempatan emas buat ngobrol sama diri sendiri. Jadi, bayangin kamu lagi duduk di ruang kecil yang sunyi, bawa secangkir teh atau kopi, dan mulailah merenung. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku pengen capai di pekerjaan ini? Atau apa yang sebenarnya bikin aku bahagia dalam pekerjaan? Atau bisa juga apa yang harus aku lakukan untuk bisa keluar dari zona ini? Dari situlah kamu bisa mulai ngelis tujuanmu, cara buat mencapainya, atau bahkan brainstorm ide baru buat karirmu. Misalnya, kamu bisa aja nulis jurnal tentang perasaanmu, atau bikin rencana aksi buat meraih impian karirmu. Self-reflection itu penting banget, sebab kita terlalu menyibukkan diri dengan dunia luar, sampai-sampai kamu lupa sama duniamu sendiri. Jadi, jangan takut buat berdiam diri sejenak dan berbicara dengan diri sendiri. Siapa tahu jawaban-jawaban yang kita cari ada di sana. Kesendirian bisa jadi waktu yang tepat buat mengembangkan diri kita lewat pembelajaran. Bayangkan kamu punya waktu luang tanpa gangguan, bisa fokus belajar hal baru tanpa ada yang mengganggu. Misalnya, kamu pengen banget jadi ahli dalam editing video. Dengan kesendirian, kamu bisa manfaatin buat nyoba tutorial editing video di YouTube atau kursus online. Tanpa gangguan dari luar, kamu bisa fokus banget sama materi dan praktekin langsung. Seiring berjalannya waktu, kamu bisa lihat perkembangannya dari video-video yang udah kamu buat. Menurutku, belajar itu sesuatu yang gak pernah sia-sia. Di dunia yang terus berkembang kayak sekarang, kemampuan baru itu bisa jadi modal berharga buat masa depan. Plus, dengan belajar sendiri, kita jadi punya kontrol penuh atas prosesnya. Jadi, jangan takut buat mencoba hal baru ketika kamu sendirian. Siapa tahu, dari sana kamu bisa menemukan bakat terpendam atau passion baru yang bisa membawa kamu menuju kesuksesan yang lebih besar. Pada poin ketiga ini, kesendirian bisa menjadi waktu yang sempurna untuk menghasilkan karya-karya kreatif. Saat kita sedang sendiri, pikiran kita akan jauh lebih fokus dan kreativitas pun bisa mengalir lebih lancar. Contohnya gini, kamu punya ide untuk membuat serial konten YouTube baru tentang petualangan di alam liar. Kamu bisa menggunakan waktu sendirianmu untuk membuat skrip, mengumpulkan bahan video, hingga melakukan proses editing. Dengan fokus yang kamu miliki sepenuhnya, kamu bisa menghasilkan karya yang lebih berkualitas dan orisinal. Proyek-proyek kreatif ini adalah cara yang bagus untuk mengekspresikan diri dan mengasah kemampuan. Selain itu, ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah proyek, rasanya juga membanggakan dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi, manfaatkanlah kesendirian ini untuk mengeksplorasi kreativitasmu dan menghasilkan karya-karya yang memukau. Siapa tahu, proyek kreatifmu bisa menjadi langkah awal menuju kesuksesan di dunia seni atau hiburan. Meskipun kita mungkin berada dalam situasi kesendirian secara fisik, tetapi dunia digital memberikan kesempatan untuk tetap terhubung dengan orang lain secara online. Manfaatkan waktu sendirian untuk memperluas jaringan profesional atau bahkan teman-teman baru melalui platform-platform online. Misalnya, kamu bisa aktif berpartisipasi dalam forum-forum diskusi yang terkait dengan industri atau minat kamu. Atau kamu bisa ikut serta dalam webinar atau acara online yang diadakan oleh komunitas atau organisasi yang kamu minati. Dengan cara ini,
kamu bisa bertukar ide, belajar dari pengalaman orang lain, dan bahkan menciptakan kolaborasi baru yang mungkin bisa membawa kesempatan yang menarik. Menurutku, jaringan ini sangat berharga dalam membangun karir dan kesuksesan di masa depan. Kita bisa mendapatkan wawasan baru, mendengar cerita inspiratif, dan bahkan menemukan mentor atau partner bisnis potensial. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan kesempatan untuk terhubung secara online, karena siapa tahu dari sana bisa muncul peluang yang tak terduga. Jadi, yuk manfaatkan kesendirian kita untuk terhubung dengan orang-orang di dunia maya. Kesendirian juga bisa menjadi momen yang tepat untuk merawat kesehatan fisik dan mental kita melalui olahraga dan meditasi. Saat kita sendirian, kita memiliki kesempatan untuk menenangkan pikiran dan memperkuat tubuh tanpa gangguan yang menyebalkan dari luar. Contoh, kamu bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga ringan di rumah, seperti yoga atau berjalan-jalan santai di sekitar lingkunganmu. Atau, kamu juga bisa mencoba meditasi untuk menenangkan pikiran. Merawat kesehatan fisik dan mental sangat penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ketika tubuh dan pikiran kita sehat, kita akan lebih produktif, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Jadi, manfaatkanlah momen kesendirian untuk merawat diri kita dengan berolahraga dan meditasi. Dengan begitu, kita bisa menjaga keseimbangan hidup kita dan siap menghadapi segala macam tantangan yang mungkin kita hadapi. Kesendirian juga menjadi waktu yang sempurna untuk merencanakan tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam hidup. Dengan membuat target yang jelas, kita bisa mengarahkan energi dan usaha kita ke arah yang produktif dan bermakna. Contohnya, kita bisa menggunakan kesendirian untuk menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam berbagai aspek kehidupan seperti karir, pendidikan, keuangan, atau kesehatan. Kita juga bisa menetapkan tujuan untuk meningkatkan keterampilan profesional, meraih keseimbangan keuangan, atau mencapai tingkat kebugaran tertentu. Menetapkan tujuan itu penting karena itu membantu kita memberikan arah dalam hidup. Tanpa tujuan, kita mungkin merasa tersesat atau kehilangan motivasi. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita bisa merencanakan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapainya, dan kita juga bisa mengukur kemajuan kita sepanjang waktu. Jadi, manfaatkan waktu kesendirian kita untuk merenungkan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup dan menetapkan tujuan-tujuan yang akan membawa kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Kesendirian bisa berkamuflase menjadi jembatan untuk menciptakan konten. Contohnya, kamu bisa menggunakan waktu sendirian untuk menghasilkan ide-ide segar untuk video baru. Kemudian, kamu dapat mengatur pengambilan gambar, menyusun skrip, dan melakukan pengeditan dengan fokus penuh. Ini memungkinkan kamu untuk menghasilkan konten yang lebih berkualitas dan konsisten. Dengan memanfaatkan kesendirian untuk fokus pada penciptaan konten, kita dapat mengembangkan keterampilan kita sebagai kreator konten dan meningkatkan nilai tambah yang kita tawarkan kepada audiens kita. Jadi, manfaatkanlah kesendirian ini sebagai waktu yang berharga untuk menciptakan konten-konten yang menarik dan berkualitas tinggi. Dengan konsistensi dan dedikasi, konten-konten tersebut dapat membantu memperluas jangkauan dan memperkuat brand kita sebagai seorang YouTuber profesional. Dari semua hal yang sudah kita bahas, ternyata kesendirian itu tidak selalu berarti buruk. Jadi, kalau kamu saat ini lebih banyak mendapatkan waktu sendiri, jangan sedih dan ubahlah menjadi peluang untuk menggapai kesuksesan. Oh ya, setiap hari aku akan memberikan edukasi buat kalian dan supaya tidak ketinggalan info-info menariknya, jangan lupa subscribe channel YouTube aku.